Mbak, saya kan dapat informasi kemarin dari soal ya kiprah Mbak Puni gitu sebagai apa namanya, sebagai volunteer, sebagai orang yang menggerakkan apa namanya tindakan-tindakan humanisme gitu. Terima Nah, kasih, terima kasih. gitu. Terkait kita masuk ke soal pandemi aja dulu ya Mbak ya, boleh ya? Baik. Gitu. Nah, untuk menghadapi pandemi ini, Mbak Puni menggerakkan soal apa itu? Suatu apa namanya untuk menggalang aksi aksi apa ya yang untuk Mbak Puni lakukan selama pandemi ini? Gitu. Jadi begini, Iya. begitu pandemi itu tahun lalu ya, outbreak-nya kan Maret 2020. Saya kebetulan sebelum itu mendapat tugas membantu Gubernur Jawa Barat ya, mencetak anak-anak muda yang mau dikirim ke desa-desa terpencil di Jawa Barat saja ya. Jangan heran di Jawa Barat masih banyak desa-desa yang terpencil yang kalau naik ojek itu sampai 250.000 ya, jalannya licin dan wah pokoknya sangat terbelakang. Kita masih bisa ketemu itu di Cianjur Selatan, di Garut Selatan, pokoknya daerah-daerah yang selatan sana. Nah, terus saya harus mendidik 330 anak di dalam 3 batch ya. Jadi ada batch 1, batch 2, batch 3 gitu. Kan jadi repot nih. Gimana nih caranya gitu. Yang saya lakukan adalah pada saat program itu sudah dirancang bulan Januari 2020, kita harusnya sudah jalan di bulan Maret. Tapi kan nggak boleh karena COVID. Akhirnya kita menunggu sampai Juni. Itu pun dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tempat pelatihan di mana saya tinggal, gitu ya, itu dijaga oleh pecalang. Pecalang ini sebenarnya kan istilah di Bali, tapi kita bilang polisi lokal. Jadi kita rekrut anak-anak muda di kampung ya, kebetulan di desa kita ini alhamdulillah ya COVID free zone saya bilangnya gitu. Jadi belum ada kasus dan insya Allah berharap jangan pernah ada gitu ya. Nah terus anak-anak ini kan jadi pada pulang nih dari kota karena tidak ada pekerjaan. Mereka kan ada yang PHK, macam-macam lah kasusnya gitu. Saya kan kasihan. Oke, kita jadikan dia sebagai penjaga kegiatan kita. Jadi ada income lah buat mereka. Lumayan sih kalau orang desa ini kan sehari 80.000, 75.000 itu bisa menyambung hidup mereka dengan layak. Oke, tapi pada saat menunggu dari Maret sampai Juni itu yang saya lakukan adalah ini saya ya sok gaya-gayaan gitu loh, tapi maksudnya memberi contoh pada pemerintah gitu. Saya membuat yang namanya gotong royong berbayar. Apa itu? Aneh kan? Jadi saya cari lahan-lahan yang dulunya tidak pernah kita urus gitu ya. Kita urus, kita bersihkan, kita minta orang-orang menanam dengan sehari itu antara 75 sampai 80.000, berangkat jam 7 gitu ya, selesai jam 4 sore. Dengan break di siang hari. Ternyata mereka bersemangat. Jadi ini yang bisa membuat mereka tidak usah ke kota, jadi memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, gitu ya. Dan ini sebetulnya tidak perlu biaya yang besar, gitu, nggak sampai ya ratusan miliar tuh enggak, gitu ya. Terus yang menarik lagi adalah tempat-tempat sampah yang kotor saya suruh bersihkan, dijadikan taman, ditanamin bunga. Jadi ada semangat lah. Saya bilang oke, COVID ini it is persoalan, ya tragedi. Tapi mau diapakan? Gitu. Menghindari nggak bisa. Yang bisa adalah kita harus melawan dengan cara menjaga ketat protokol kesehatan, tapi juga menghibur diri dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan income dan bagus. Bahkan saya itu membuat jalan kampung. Jadi saya belanja dengan orang-orang kampung itu. Waktu itu memang kebetulan lagi ada rezeki ya, alhamdulillah gitu. Saya bisa gitu mengajak orang-orang untuk ayo kita tetap kerja. Jadi jangan diberi saja tanpa ada pekerjaan, itu nggak mendidik.
Jadi kita harus kreatif juga gitu. Kreatif itu yang membuat mereka harus tanam, mereka membuat jalan, mereka membuat itu pagar-pagar gitu. Jadi semua dibenahi, diperbaiki di desa tersebut. Nah, saya memikirkan sebetulnya kalau kita ya bisa berkompromi dengan keadaan, apalagi saya bisa ketemu orang-orang baik gitu ya. Orang-orang baik yang chip in saja. Waktu itu teman-teman saya ada yang chip in 10 juta, ada yang 15, ada yang 1 juta gitu. Jadi ini kan bentuk solidaritas yang sebetulnya juga sangat mudah dilakukan di Indonesia gitu loh. Karena kadang-kadang orang yang tinggal di kota nggak tahu ini mau kemana ya, saya punya uang berlebih misalnya gitu ya. Terus akhirnya ya kita bikin kegiatan gitu. Hal-hal seperti ini sebetulnya bisa dilakukan di mana saja kalau mau. Yang penting rakyat kelas paling bawah, yang paling miskin itu harus dijaga. Kita harus jadi bemper mereka. Kemana lagi mereka akan meminta pertolongan. Sementara kita nggak usah lah melihat hal-hal yang buat saya itu toksik ya. Saya tuh toksik kalau udah ngomongin orang-orang Senayan yang uang BLT juga dari Kemensos diembat untuk urusan-urusan yang sangat tidak manusiawi, sangat tidak bermoral. Terus buat apa itu dibahas gitu? Karena toh Anda nggak bisa menyelesaikan persoalan. Itu toksik aja, racun buat kita. Biarkanlah itu urusan Tuhan nanti ya, dengan segala karma yang saya yakini dalam setiap agama pasti ada. Jadi kita undang-undang kebaikan aja, melakukan apa yang kita mampu. Nah, terus yang menarik lagi ini ya, COVID yang akhir-akhir ini membuat saya juga harus bahagia gitu. Kita menghidupkan kondisi masjid ya. Mungkin gereja juga bisa gitu ya. Pura juga bisa. Anak-anak kecil itu diundang lagi. Diundang lagi yang dulu tercekam nggak berani keluar rumah, kita undang gitu. Dengan protokol kesehatan yang benar, terus kita ajak ngobrol. Di situ saya merasa bersyukur. Bersyukurnya karena ini wajah-wajah Indonesia di masa yang akan datang. Saya bilang, yang tua-tua udahlah, nanti juga akhirnya lewat juga kan, kembali ke asalnya gitu, ada expired date-nya kan manusia gitu. Nah, yang kita ajak tuh anak-anak muda. Kita beri pemahaman tentang kebinekaan, tentang solidaritas, toleransi, bahwa Tuhan itu menciptakan Indonesia itu beragam. Harus diakui. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Jadi kamu nggak bisa etnis ini, etnis itu, ya. Itu semua bangsa Indonesia. Itu paling mudah diberikan ke anak-anak kecil itu. Saya senang karena dulu pertama kali itu pesertanya ya sekitar 24, terus jadi 32. Sekarang ini 50, mau ada tambah lagi 12. Jadi ini loh, ide-ide yang sangat sederhana gitu ya. Setiap sore jadi makanya saya bilang nanti sebelum maghrib udah selesai saya senang karena nanti ke masjid gitu ya. Jangan dipakai untuk ngobrol agama-agama yang kalau bahasa saya itu garis keras gitu. Enggak lah. Humanisme itu sangat universal. Ada di mana-mana. Mau di kolong jembatan, mau di rumah jompo, di rumah orang-orang nakal gitu, maupun di masjid itu semua kebaikan itu harus disuarakan. Jadi di situ sebetulnya kita melakukan ibadah dalam arti yang sebenarnya sebagai manusia yang punya bahasa saya itu spiritualism. Jadi spiritual journey itu adalah berbuat baik. Gak usah muluk-muluk, berbuat baik itu ya spiritual journey, sebuah perjalanan hidup ke dalam, melihat diri sendiri, aku bisa memberi arti apa ya buat hidup ini. Aku bisa memberikan yang terbaik buat lingkunganku seperti apa. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil, paling sederhana. Ini saya juga mulai berpikir gitu bahwa ini kan banyak guru-guru yang tidak ada kegiatan selain online gitu ya. Sore-sore mereka kosong. Ini saya pikir harus ditingkatkan kapasitasnya. Dengan cara apa gitu. Saya begitu yakin bahwa yang menyelamatkan kita dari COVID ini adalah ketahanan pangan. Jadi kita minta gitu ya. Pelatihan yang sederhana lah. Bikin sayuran dari hidroponik, terus dari kaleng-kaleng bekas, dari mie yang itu kan ada tuh kalau bahasaku itu mie kan tidak selalu dibungkus plastik, ada yang kayak gelas gitu, tapi yang gelasnya agak gede. Itu styrofoam ya. Exactly ya, styrofoam. Kan ada tuh gelasnya agak gede gitu. Aku takut menyebut
merek. Kita tadinya dikira beriklan gitu ya, padahal kan itu mereknya sudah terkenal gitu ya. Nah itu di situ itu ya daun bawang, seledri, cabai, tomat yang menjadi kebutuhan sehari-hari, kangkung, bayam, salad, ya bahan-bahan selada itu kan, lettuce segala macam. Itu di daerah-daerah tertentu memang tumbuh dengan baik dan saya bersyukur bahwa di sini bisa dengan baik. Terus bunga juga itu kan memberikan kebahagiaan buat kita ya, entah itu mawar, entah apapun. Pokoknya melakukan hal-hal yang membuat kita ini menjadi berdaulat. Berdaulat dalam arti tidak tergantung pada kondisi luar, karena kondisi luar sedang tidak memungkinkan untuk kita bisa kemana-mana. Jadi di dalam pandemi ini, kalau mau dibilang kebaikan atau dibilang apapun lah, pokoknya aktivitas yang membahagiakan diri sendiri juga membahagiakan orang lain. Ya. Sebetulnya menolong orang lain itu intinya adalah kita sebelum menolong diri kita sendiri gitu loh. Karena orang lain aman, bahagia, kita pun juga tidak akan terganggu, kita juga aman. Itu kira-kira Mas Christian yang bisa saya share soal apa sih dalam pandemi ini kegiatan kita gitu ya. Selain tentunya saya memang memberikan pelatihan kepada anak-anak muda yang selama 45 hari itu yang nantinya kita kirim ke desa-desa terpencil dan sekarang mereka sudah ada di desa karena itu kita latih tahun 2020. Nah, nanti ini ada Patriot Energi akan kita latih lagi insya Allah. Nanti kita kirimnya ke Papua sama ke Kalimantan selama setahun membantu orang-orang di sana agar bisa menyediakan ya listrik buat orang-orang di desa terpencil dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan, tidak mengotori tidak mengotori alam kita lah. Oke. Nah itu yang kegiatan yang untuk melewati pandemi itu dilakukan Mbak Puni di sekitar lingkungan aja ya berarti ya, nggak perlu jauh-jauh ya berarti ya? Nggak jauh-jauh, satu desa aja. Karena kebetulan kan saya meninggalkan Jakarta ya. Jadi wah ini Jakarta seperti ini, saya tinggal di daerah yang cukup padat, daerah namanya Palmerah, Selipi itu kan ini ya oke lah. Saya dengar kiri kanan tetangga ada yang meninggal karena COVID macam-macam dan saya kebetulan memang harus melakukan pelatihan di daerah pegunungan di dekat Ciater, 5 menit dari Ciater. Di sini kita punya tempat pelatihan, terus kebetulan juga banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan satu desa itu sudah cukup untuk bisa digerakkan. Nah, Mbak ada saran nggak? Misalkan kan pelatihan yang kita berkaitan dengan ya ajak lawan COVID dengan kegiatan-kegiatan yang humanis yang berguna. Nah, kalau misalkan untuk solusi untuk misalkan di Jakarta misalkan begini ini, untuk ketahanan pangannya apa sih Mbak? Kira-kira Mbak bisa memberikan solusi seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya orang-orang di perkampungan di kota itu bisa memanfaatkan kaleng bekas loh. Kan banyak sekali sebetulnya kaleng bekas, terus polybag lah. Walaupun kita berusaha ini mungkin tidak menggunakan polybag ya, tapi ya apa boleh buat. Kalau memang tidak ada kaleng, kita bisa pakai polybag. Nah, polybag inilah yang kemudian bisa dipakai nanam macam-macam. Pokoknya yang penting sayur-mayur yang membuat ibu-ibu rumah tangga tidak usah beli. Ini penting ya. Jadi itu yang menurut saya menjadi sangat penting untuk bisa dijalankan. Terus hal yang lain yang menarik adalah kalau bisa memang kita misalnya mengumpulkan dana segala macam itu, saya lebih merasa nyaman itu mengirim beras. Jadi ternyata dengan beras 1 karung itu sangat menolong satu keluarga dalam 1 bulan. Tergantung besar kecilnya keluarga. Bahkan ada keluarga yang cuma isinya 2, dia bilang, Bu, saya jangan dikirimi beras ya, karena masih ada gitu. Jadi mereka sudah ada kayak kita buat grupnya gitu, nanti saling memberitahu bahwa kalau misalnya saya kekurangan, saya bisa ngasih ke teman-temannya. Tapi kita ngedrop 1 karung saja dalam sebulan gitu. Dan itu sangat menolong karena lauk pauknya itu kan karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Yang penting tetap sehat dengan sayur. Paling ekstrimnya itu ikan asin lah. Itu membahagiakan mereka. Sayur, cabai, tomat gitu. Itu yang semuanya sangat mudah dijalankan untuk ditanam. Itu. Kompos bisa gitu ya.
Kalau lebih bagus memang kompos dikirim dari daerah-daerah yang memang menghasilkan kompos. Itu kan jadi membuat income si pembuat kompos itu jalan. Jadi ekonomi itu jangan difikirkan hal-hal yang gede, yang harus ekspor, import, yang oke lah, itu ada yang ngurusi sendiri. Tapi kita berdasarkan grassroots saja gitu loh, betul-betul berbasis kepada masyarakat akar rumput itu kira-kira.